Ajaran yang mengajarkan bahwa ada Allah yang tidak bisa jadi apa-apa itu udah membatasi Allah sebenarnya. Ini dalam konsep pemahaman saya, Bang Daman, ya, sebagai Kristen, ya. Tapi sebenarnya aku udah menjawab tadi sih, Bang Daman. Udah menjawab tadi sebenarnya pertanyaan Bang Daman tadi. Alasannya kenapa kami percaya karena sama dengan Abang mengklaim sesuatu yang nggak saya imani. Bahwa Tuhan itu sebab yang tak disebabkan. Menunjukkan apa? Oh, saya tidak boleh mencari Tuhan yang dilahirkan. Bahwa Tuhan itu kekal, maka saya tidak boleh percaya Tuhan yang mati. Kenapa saya imani ini? Karena syarat definisi saat kita membangun apa itu Tuhan. Saat kita bangun nih, pertanyaan, apa itu Tuhan? Saya tanya kepada Bang Viro, mau Tuhan Maha Kuat apa lemah? Bang Viro akan menjawab, saya setuju Tuhan Maha Kuat. Siap ya? Siap. Maka apa yang harus kita sikapi? Menolak Tuhan yang lemah. Siap? Siap. Apa yang Anda akan bangun daripada definisi Tuhan? Sebab yang tak disebabkan. Oke, kalau disebabkan bukan Tuhan, janji. Dilahirkan Tuhan, setuju? Enggak. Karena apa? Itu menjadi sebab yang disebabkan. Tuhan bukan. Tolak. Selanjutnya, Tuhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di Almantiki Reaction. Kalian tahu nggak? Biasanya di setiap kita menanyakan kepada Kristen, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Mereka pasti selalunya, teman-teman, akan menjawab dengan perkataan, lah kalau Tuhan maunya gitu, gimana kita mau nolak? Itu jawaban yang sering dilontarkan di dalam kekristenan. Pertanyaan kita, pertanyaan kritis daripada kita, yang sifatnya mantik, tahu nggak apa? Jangan tanyakan dalilnya. Itu akan membuat mereka itu punya dalil pembanding untuk menjawab. Tapi tanyakan diksi yang mereka keluarkan. Mereka mengeluarkan diksi. Kalau Tuhan maunya itu, abang mau bantah apa? Apakah abang mau membantah kekuasaan Tuhan ataupun membatasi kekuasaan Tuhan? Pengen Tuhan jadi manusia, apa urusan dengan kita? Terdengar sangat logik dan sangat benar. Tapi masalahnya, kalau kita tanya balik, dari mana kamu tahu Tuhan maunya seperti itu? Ataupun si penulis Bible mengatakan bahwa Tuhan maunya seperti itu untuk menjadi manusia. Seperti disebutkan di dalam Yohanes 1:14 dan juga disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang kalau kita meninjau, pada mulanya firman, tidak ada di situ berkata, berkatalah Yesus, aku dulunya bersama Bapa turun ke muka bumi jadi manusia, dan aku firman Bapa yang mengabdi dan berlembaga di dalam diri Bapa. Enggak pernah. Menunjukkan apa? Yohanes 1 ayat 1 teridentifikasi adanya manusia yang coba menerka dan merunutkan Tuhan-Tuhan dalam metode pemikiran mereka dan merumuskan Tuhan tersebut. Bukan Tuhan yang menyatakan diri, tapi Tuhan yang dinyatakan segala konsekuensinya oleh makhluknya. Terus dalil itu untuk menguatkan berakarlah kepada Yohanes 1:14. Apa? Di mana Yohanes 1:14 menjelaskan bahwa Sang Firman tadi yang berdiam dalam Bapa telah jadi manusia karena Bapa mau, ingat, karena Bapa mau untuk menyatakan diri pada kemanusiaan. Oke. Simak di dalam debat saya sebentar lagi. Saya tanyakan, dari mana kita tahu Tuhan maunya jadi manusia? Dan si penulis itu bisa tahu Tuhan maunya jadi manusia. Simak baik-baik, disinilah kita akan mendengar argumentasi muter-muter, salto-salto dan semuanya teman-teman ya. Yang penting tanyalah ke akal logika mereka. Segala sesuatu yang tidak masuk akal bukanlah kebenaran. Simak dalam videonya. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Gimana? Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah itu sendiri. Oke. Dari mana kita tahu itu adalah Tuhan? Paham maksud saya? Ini kan ada dalil nih. Berarti mendefinisikan bahwa Tuhan di dalam kekristenan pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah itu Allah itu sendiri. Dah gitu, dah. Terus firman telah menjadi manusia. Kan gitu. Nah, dari mana kita tahu emang benar Tuhan seperti itu? Di ayat 3. Oke, betul. Bukan ayatnya ya saya tanya. Mau ayat berapa Anda bawa? Bukan. Landasan kita tahu si penulis lah kita bilang. Si penulisnya tahu bahwa Tuhan seperti itu dari mana? Oke, aku jawab aja Bang ya. Bang Daman,
eh, tapi aku bisa mirrornya Bang Daman ya, sama Bang Daman ya, dikit aja ya aku bisa mirrornya. Oke, aku mau jawab itu, tapi aku mirroring dikit lah. Bagaimana bisa juga Bang Daman bisa percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, ya kan? Hanya dengan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Cuman berdasarkan juga wahyu yang diterima oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad disampaikan. Kan begitu. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya? Pasti kita akan berujuk kepada siapa? Kepada iman tentunya, ya kan? Kepada ranah iman aja kita mengimani sesuatu yang memang kita nggak tahu. Dalam hal apa ya? Dalam hal apa? Kita nggak pernah ketemu dengan Allah. Bang Daman nggak pernah ketemu dengan Allah. Bang Daman nggak pernah ketemu dengan Nabi, ya kan? Bang Daman juga nggak pernah ketemu dengan sahabat-sahabat Rasul. Di saat sahabat-sahabat Rasul menulis apa yang disampaikan oleh Nabi, kan begitu. Tapi tetap Bang Daman percaya bahwa apa yang disampaikan, apa yang ditulis dalam kitab Quran itu benar-benar berasal daripada perkataan Nabi yang sumbernya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Jibril, melalui malaikat Jibril, kan begitu. Ya kan? Nah, standar yang Bang Daman mau tanyakan sama saya, aku jawab aja seperti itu. Kami percaya, iman Kristen percaya bahwa yang dicatat oleh ya Rasul Yohanes itu benar-benar memang apa yang telah disaksikannya dan apa yang telah diterima dia. Karena pewahyuan dalam kitab suci kami jelas sekali ya, semua berdasarkan ilham Allah. Itu loh, itu ada di ayatnya loh. Kalau tidak salah teman-teman di apa aku lupa teman-teman ya. Efesus kalau tidak salah teman-teman ya. Kitab Efesus atau video teman-teman. Kalau nggak salah teman-teman. Jadi itu aja. Jadi standar yang Bang Daman pertanyakan sama saya, aku mirroring sama Bang Daman. Gimana Bang Daman bisa percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar Allah pencipta langit bumi dan segala isinya? Ya kan? Oke. Saya jawab, tapi nanti jawab yang ini ya. Ya, saya jawab dulu ya. Nanti jawab yang ini ya. Oke. Ini alasan kami percaya. Tapi sebenarnya aku udah menjawab tadi sih Bang Daman. Udah menjawab tadi sebenarnya pertanyaan Bang Daman tadi. Alasannya kenapa kami percaya Karena sama dengan abang mengklaim sesuatu yang nggak saya imani. Berarti tidak menjawab. Misalkan abang mau mirror nih. Detik abang mirror, ternyata apa yang abang mirroring bukan yang saya imani. Berarti nggak kena ke saya. Makanya aku jawab tadi kan apa yang dicatat dalam kitab kami itu berdasarkan ilham Allah. Termasuk apa yang dicatat oleh ilham. Oke, kan gitu. Penentu kebenaran ilham, karena gini Bang, berbicara tentang ilham, bisa jadi benar-benar dapat ilham, bisa jadi dikatakan punya ilham padahal tidak punya. Hanya pengakuan kosong, bisa jadi. Maka pembuktiannya, rasio apa yang abang bisa hadirkan sehingga saya bisa berpikir bahwa ini memang maunya Tuhan, kan gitu. Sekarang gini, abang mencoba mirror ke aku, bahwa ya apa beda sama imannya Bang Daman. Abang aja tunduk dan patuh terhadap apa yang dikatakan Nabi Muhammad tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah. Sama seperti kami, iman jawabannya beda. Bahwa detik Al-Quran mengatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang datang tanpa membawa keraguan kepada manusia. Ternyata syarat tidak ragu adalah azan pertama. Ini aku jawab ya. Azan. Apa itu azan? Orang yang tidak punya ranah pikir terhadap Tuhan, akan tetapi orang lain mampu memikirkan bagaimana Tuhan, kemudian menjabarkan. Artinya, ketika Rasulullah menyampaikan tentang Tuhan, kita mendengarkan, maka kita pikirkan narasi Rasulullah masuk akal atau tidak. Jikalau benar, maka terima. Itu azan. Yang kedua, ta'amul. Arti ta'amul, singkirkan pemahaman Muhammad. Lalu kau cari dengan otak kosongmu tentang Tuhan. Akankah kau akan percaya kepada Muhammad? Atau kau punya Tuhan lain selain Tuhan yang diberitahukan Muhammad? Kita berpikir, di otak kita yang diciptakan oleh Tuhan punya yang namanya diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Pembeda. Ketika dikatakan kata Tuhan dengan konotasi Tuhan, maka akan membedakan dengan kata manusia, akan membedakan antara kata meja, kata kursi, kata kucing, kata lembu, kata biawak, kata tanah, kata tembok, kata semuanya. Nabi Muhammad mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Cocok dengan otak dan sistem kepala saya berpikir. Maka kenapa saya harus tolak Nabi Muhammad? Karena rasio yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad masuk kepada ranah pencari kebenaran. Mesin pencari kebenaran. Apa? Otak. Mesin pencari kebenaran. Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad
ini berbicara tentang Tuhan tidak serupa dengan makhluknya dan Al-Quran tidak punya keraguan di dalamnya, saat itu saya meneliti. Apa yang saya teliti? Setiap yang dijabarkan tentang Tuhan oleh Nabi Muhammad, ini masuk akal. Ini masuk ke dalam ranah pemikiran. Bahwa kamu bangun definisi terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak lemah. Oke, saya akan menolak. Bahwa Tuhan itu kuat. Saya akan menolak Tuhan yang lemah. Bahwa Tuhan itu sebab yang tak disebabkan. Menunjukkan apa? Oh, saya tidak boleh mencari Tuhan yang dilahirkan. Bahwa Tuhan itu kekal. Maka saya tidak boleh percaya Tuhan yang mati. Kenapa saya imani ini? Karena syarat definisi saat kita membangun apa itu Tuhan. Saat kita bangun nih, pertanyaan, apa itu Tuhan? Saya tanya kepada Bang Viro, mau Tuhan maha kuat apa lemah? Bang Viro akan menjawab, saya setuju Tuhan maha kuat. Siap ya? Siap. Maka apa yang harus kita sikapi? Menolak Tuhan yang lemah. Siap? Siap. Oke. Apa yang Anda akan bangun daripada definisi Tuhan? Sebab yang tak disebabkan. Oke, kalau disebabkan bukan Tuhan, janji. Dilahirkan Tuhan, setuju? Enggak. Karena apa? Itu menjadi sebab yang disebabkan. Tuhan bukan. Tolak. Selanjutnya, Tuhan apa yang kamu yakini? Mati atau kekal? Lah, orang dia pencipta kematianku, penentu kematianku. Menunjukkan apa? Kalau aku membangun definisi, pasti aku akan mentolak definisi Tuhan mati. Karena aku mendefinisikan Tuhan kekal. Nah, ketika itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran, saya yakin ini dari Tuhan, karena si penulis ataupun si penyampai Nabi Muhammad tidak mengarang-ngarang. Seakan-akan memberikan kalian jangan tersesat oleh pola pikir, ini pola pikir tentang Tuhan. Jangan sampai kalian disesatkan dengan pola pikir melemahkan Tuhan. Sehingga saya percaya, pembuktiannya rasional. Sekarang Bang Viro, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman bersama Bapa. Firman adalah Bapa itu sendiri. Si penulis, ranah rasio apa yang bisa Bang Viro suguhkan di hadapan meja saya untuk saya pikirkan, bahwa ini adalah kemauan Tuhan dan ini adalah ilham Tuhan kepada utusannya. Apa kira-kira? Boleh. Oke, baik teman-teman. Oh, silakan Bang. Abang Yan, Bang Yan yang mau jawab ya. Atau gimana? Atau aku dulu? Ya, boleh Mas. Nanti aku boleh nanggapin, boleh nggak? Ya, boleh lah Bang Daman. Pasti boleh lah, diizinkan lah. Aku, oke. Aku dikit aja loh Bang Yan. Aku dikit aja loh Bang Yan. Aku berkesimpulan teman-teman ya, apa yang dinarasikan oleh Bang Daman ini berkaitan dengan akal dan logika ya teman-teman ya. Pasti itu udah berbicara tentang akal dan logika. Oke, aku akan masuk ke akal logika aja teman-teman ya. Kita berbicara tentang akal logika karena itu yang dipakai, standar itu yang dipakai oleh Bang Daman untuk memahami ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang akal dan logika teman-teman ya. Teman-teman, ini nggak dijawab dulu nih. Ya aku jawab itu berdasarkan yang dimaksud dengan firman itu adalah Allah kan? Artinya kitab Yohanes itu meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, benar? Yesus itu adalah Allah, benar? Oke ya? Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Sekarang kita akan berkaca dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kita pakai akal logika teman-teman ya. Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Keempat Injil ini teman-teman ya, nggak ada yang membantah bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu loh. Sekali lagi ya, dari keempat Injil ini nggak ada yang membantah loh. Satu pun nggak ada yang bantah Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama teman-teman. Matius 11 nomor 25 bantahan gitu. Bentar dulu Bang, jangan dipotong dulu. Nggak ada yang bantah loh. Kita berbicara karena kita bantahan. Coba Matius berapa? Saya buka. Kan abang bawa klaim nomor 25. Tidak ada bantahan. Kalau ada bantahan kamu tunjukkan itu. Iya, Matius 11 nomor 25. Coba dibuka Daman. Aku belum selesai loh. Ya, lanjut. Lanjut aja dulu nggak apa-apa. Ya oke lah teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita beralih ke lebih yang spesifik lagi tentang Tuhan teman-teman ya. Tentang Tuhan. Tadi Bang Daman bilang, mana ada sih Viro kamu mau Tuhan yang lemah? Ya kan? Pasti kamu kepingin Tuhan yang kuat lah, Tuhan yang maha kuasa lah. Ya kan? Tuhan yang maha kuat, nggak mungkin Tuhan yang lemah. Pasti kamu pingin Tuhan yang nggak mati, ya kan? Loh, dia pemilik hidup dan mati, kenapa dia mati? Ya kan? Nah sekarang begini Bang Daman. Akal logika kami orang Kristen akan percaya Yesus itu adalah Tuhan karena apa? Berdasarkan dengan Injil Yohanes 1 ayat 1 tadi teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Di dalam dalam kitab Bible kami teman-teman ya. Akibat dosa itu, karena dosa manusia itu akan binasa teman-teman. Itu ya. Manusia itu akan binasa loh. Artinya apa? Sekecil apapun dosa kita Bang Daman ya, sekecil apapun dosa kita binasa loh.
Nah, kenapa kami percaya Yesus itu turun menjadi manusia? Kalau kita berbicara tentang Allah itu maha kuasa, nggak mungkin dia nggak bisa. Segala sesuatu itu dia bisa dilakukan. Ya kan? Termasuk dia mau menjadi manusia. Justru ketika ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa ada Allah yang tidak bisa jadi apa-apa, itu udah membatasi Allah sebenarnya. Ini dalam konsep pemahaman saya, Bang Daman ya, sebagai Kristen ya. Itu justru apa ya, menurut saya itu membatasi sih sebenarnya, membatasi kemahakuasaan Allah gitu loh. Tapi ingat teman-teman, Allah dalam kekesalan itu kenapa dia menjadi manusia bukan sekedar doang aja kemauan dia aja terus nggak ada tujuannya ketika dia jadi manusia. Dia punya visi dan misi ketika dia mau jadi manusia. Dia bisa aja jadi batu. Bener. Dia bisa aja jadi pohon, bisa aja jadi hewan kalau dia mau, ya kan? Tapi pertanyaannya untuk apa dia jadi itu? Nah, kenapa dia mau jadi manusia? Karena dia punya visi dan misi, dia punya program yang jelas di situ. Gitu loh. Yang tadinya Allah itu tidak kelihatan, kata Yesus kan, Allah itu nggak kelihatan loh. Mendengar suaranya pun kita tidak bisa loh, ya kan? Dari Allah yang tidak kelihatan itu, yang kita tidak bisa dengar itu, ya kan? Makanya dia mengambil rupa manusia, sehingga apa? Kepenuhan Allah yang tidak kelihatan itu ada di dalam diri Yesus. Yang kelihatan, gitu loh. Dia menjadi manusia. Itulah bentuk kemahakuasaan dia. Makanya kalau bicara tentang Allah dalam kekesanan itu, Bang Daman ya, kenapa kami percaya Injil Yohanes 1 ayat 1 itu, Sang Firman telah menjadi manusia, itu tadi. Karena kita nggak bisa batasi kealahan dia, kemahakuasaan dia. Dah, cukup ya Bang ya. Panjang ya. Jelas ya? Dikit motor, Oke. aku dikit aja. Lanjut. Mana yang Mungkin lebih Bang Yan jahat, mau tambah Bang? dikit Enggak, lah. sebelum melebar, Ya, sebelum bentar, melebar. Bang Daman. Ya, bentar Bang Daman. Mungkin Bang Yan mau tambah dikit lah. Kasih waktu lah sama Bang Daman dikit lah. Enggak, nanti melebar dari penjelasan Bang Viro. Mana yang lebih jahat? Ya, membatasi kekuasaan Tuhan atau menebak yang tidak tentang Tuhan? Mana yang lebih jahat antara dua ini? Yang tidak Gimana Bang Daman? maksudnya Menebak-nebak? Maksudnya menebak-nebak apa ini? Mana yang lebih jahat, membatasi kekuasaan Tuhan atau menebak yang tidak tentang Tuhan? Mana yang Menyangka lebih jahat? sesuatu yang tidak tentang Tuhan, gitu. Mana yang lebih jahat? Nggak ngerti. Ini dalam ranah kekristenan ya kamu tanya ya? Dalam ranah kekristenan ya? Enggak, dalam ranah kita sebagai manusia. Mana yang lebih jahat, kita batasi kekuasaan Tuhan dengan menebak yang tidak tentang Tuhan? Ya, sama aja lah Bang Daman. Sama ya, oke, Menurut aku berarti jahat juga sama ya. aja itu. Nah, kita bilang Tuhan mau ini, Tuhan mau itu. Kalau Tuhan mau jadi manusia, kalau Tuhan mau jadi meja, Tuhan mau jadi kursi, Tuhan mau jadi apapun. Masalahnya, kita tahu Tuhan mau itu dari mana? Oke, tadi kan Abang Daman bilang kan Allah itu maha kuasa. Aku manusia ya teman-teman. Bang Daman izin ya. Aku manusia, aku akal dan logika aku, ya kan, tidak mampu menyelami maksud dan kehendak Allah. Aku nggak mampu menyelami Terus dia. kenapa tahu? Kan gitu. Karena informasi-informasi dalam Bible yang disampaikan kepada rasul-rasul kan begitu. Makanya nanya penulisnya taunya dari mana Tuhan mau kayak gini. Kan tadi udah kasih dibilang sama Bang Daman, semua catatan dalam Alkitab itu berdasarkan ilham. Gimana sih? Ya udah, rasionya. Apakah Harusnya ini gini, Bang? harusnya ketika Kan gitu. Tuhan harus jadi manusia, dikasih tahu dong alasannya kenapa dia mau seperti ini. Contoh Bang Daman ya, contoh Bang Daman, contoh ya. Kenapa Nabi Musa bisa mencatat di dalam kitab Taurat tentang peristiwa peristiwa penciptaan? Sementara jauh sebelum Nabi Musa itu, ini kan Nabi Abraham kan udah ada sebelum Nabi Musa, ya kan? Pertanyaan saya, kenapa Nabi Musa bisa tahu penciptaan itu? Kenapa? Untuk hal yang berpotensi rasio mungkin dicatatkan, tapi tentang sesuatu yang memang akan jadi kontra, ini butuh alasan. Apa maksudnya? Rasio tuh. Ini Bang. Bentar, saya jelaskan ilmu. Kok mungkin bisa dicatatkan? Nggak mungkin Bang, karena Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa loh. Taurat itu kan Nabi Musa yang mencatat. Kok ada yang mencatat juga? Tahu. Oke, gini. Berbicara tentang rasio ya, seluruh agama yakin Tuhan pencipta langit dan bumi. Mau ada di Taurat, mau ada di Weda, mau ada di kitab manapun mengatakan bahwa Tuhan menciptakan matahari. Dari mana tahunya? Karena rasio, karena berkemungkinan Tuhan menciptakan hal itu. Tapi ketika mengatakan dalam satu kitab Tuhan jadi kucing, kita harus tanya alasannya dia mau jadi kucing apa gitu.
Tapi kalau berbicara rasio, Tuhan menciptakan kelahiran anak kecil. Oke, terima. Oh, tapi bukan di kitab kalian itu, di kitab namanya kitab Ars Juventus misalnya. Terima. Orang rasio kok, bener. Begitu juga tentang Musa menceritakan penciptaan dan semuanya. Orang rasio kok. Nah, detik ada klasifikasi yang salah. Contoh, Tuhan itu maha kuat, tiba-tiba jadi lemah. Harus tanya dong, kenapa alasan Tuhan kau mau jadi lemah? Harus tanya. Pertanyaan saya begini Bang Daman, bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu merupakan rasio daripada Nabi Musa? Anda bisa tahu dari mana itu? Nah, Kimo tuh sampaikan apa? Ya Bang. Kimo tuh Gini, ngomong apa tadi? Daman buka Matius 11 nomor 25. Tadi kan nggak ada yang membantah. Satu pun nggak ada ayat yang membantah bahwa Yesus itu ada Tuhan, kan gitu ya? Nah, oke, silakan. Oke, di sini dikatakan apa? Dalam Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang berkata nih ya. Aku bersyukur kepadamu. Kepada siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya ulang. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu. Mus itu siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Ketika Tuhan langit dan bumi sudah diisi oleh Tuhan yang bernama Bapa, maka pertanyaannya, Yesus itu Tuhan di dimensi yang mana? Udah? Oke. Oke, aku jawab ya teman-teman ya. Jadi begini Bang Krios ya, nggak pernah kami bantah ayat itu loh, nggak pernah. Makanya kan kami juga mengimani, percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus itu juga ada bagian daripada Nabi. Kami nggak pernah nolak itu Bang, nggak pernah bantah kami itu. Benar, kami orang Kristen nggak pernah bantah. Cuman apakah ketika Yesus berkata dalam ayat itu terus menggagalkan dia sebagai Allah, sebagai Tuhan? Enggak. Berarti ada dua Tuhan Karena di Anda bumi begini, ini. Bang. Karena Di langit begini, dan bumi ada dua Tuhan bentar, berarti. Bang Krios. Ya bentar Bang Krios ya. Karena begini Bang Krios ya. Aku kasih tahu sama kamu begini. Karena yang kalian bisa terimanya Yesus itu hanya sebagai manusia doang. Gitu loh. Itu persoalannya. Yang kalian bisa nangkap sesuai dengan akal dan logika kalian, ya kan, pikiran kalian, Yesus itu hanya sebatas manusia doang, sebatas hamba Allah aja, sebatas utusan aja, nggak lebih dari itu, ya kan? Makanya ketika ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang menginformasikan Yesus itu adalah Tuhan, ya kalian tuh nggak akan bisa terima, bener. Tapi kalau dalam ranah kekristenan Abang, izin ya, dalam ranah kekristenan nggak bisa kami nolak Yesus itu adalah Tuhan. Karena terlalu banyak data-datanya dalam Bible kami yang menceritakan dan menginformasikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Contoh ya, satu. Siapa sih tokoh yang bisa mengutus malaikat? Pasti Bang Daman sama Bang Krus sepakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman Islam. Iya kan? Pasti sepakat itu. Nggak akan bisa berubah. Lebar dulu, kita ke Matius Iya, 11 nomor 25. kita bicara tentang ketuhanan Yesus. Loh, kamu terlalu banyak penjelasan, tapi nggak memberikan saya penjelasan yang langsung konkret gitu loh. Langsung konkret Ini aja. kan- Ketika pertanyaannya kan simpel. Ketika langit dan bumi, katanya Yesus nih. Jadi kamu tuh nggak membantah saya. Yang kamu lakukan adalah membantah apa yang Yesus katakan dalam Matius 11 nomor 25. Di sana dikatakan apa? Bahwa dia bersyukur kepadamu, pada siapa? Bapa. Bapa itu posisi menurut Yesus yang dijelaskan oleh Yesus, dia itu apa? Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di langit dan di bumi. Ketika di langit dan di bumi sudah diisi Tuhan yang bernama Bapa, lantas Yesus itu Tuhan di dimensi yang mana? Makanya aku bilang sama Bang Krios, aku nggak bantah kan dari tadi apa yang Bang Krios kasihkan data itu. Maka karena begini Bang Krios ya, kami orang Kristen percaya Yesus itu juga adalah hamba Allah. Tapi kita harus lihat dulu konteksnya seperti apa, gitu loh. Makanya harus pisahkan, harus bedakan mana ayat-ayat dalam Alkitab ini yang menginformasikan atau yang menjelaskan tentang keilahian Yesus dan keinsanian Yesus, gitu loh. Jadi Itu aja jawabannya. Anda Yesus harus itu juga di bedakan waktu mana di yang bumi dia diceritakan Tuhan tentang- juga. Gimana? Waktu di bumi Yesus itu Tuhan juga. Ya kan kepenuhan Allah, semua kepenuhan Allah berlembaga di dalam Yesus, di dalam manusianya Yesus. Jadi di bumi ada dua Tuhan. Kok dua Tuhan sih? Loh, langit dan bumi kan termasuk bagian tuh yang dikuasai oleh Tuhan Bapa. Ketika Bang Yesus Krios. sebentar dong, ketika Yesus pun ada di bumi, berarti ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus. Bang Krios, izin Bang Krios ya. Makanya begini teman-temannya.
Orang Kristen nggak pernah menyembah Tuhan yang lebih dari satu. Itu yang kalian harus ngerti, harus paham. Bapak Tuhan bukan? Orang Kristen nggak pernah menyembah Tuhan yang lebih dari satu. Biro, Tuhan Bapak kami Tuhan satu, bukan? Bang. Iya, Bapak Gimana? Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan situ? Satu, Bang, di situ, Bang. Itu berbicara. Astagfirullahaladzim. Daman, lanjut. Oke. Begini Bang Krios, sama juga di dalam gini Bang Krios. Kalau kita merujuk dalam Quran pun juga di dalam surah An-Nahl 51 itu dikatakan kan sangat jelas Bang. Coba Bang buka surah An-Nahl ya. Ayat 51 Bang. Nah, gimana teman-teman sekalian? Udah disaksikan? Itu membuktikan itulah ajaran kalau terbangun di atas pola pikir manusia. Ingat, sesuatu yang diada-adakan itu pasti punya limit dan batasan di balik sebuah pemikiran. Ketika Tuhan juga diada-adakan, seakan seperti ini dan seperti itu, maka itu juga akan punya batasan. Seakan-akan menyembunyikan hakikat Tuhan, memunculkan kepalsuan Tuhan. Ingat, yang palsu itu pasti mudah terungkap. Di dalam perdebatan tadi, mungkin kalau kita mengadukan dalil dan dalil, mereka akan bawa dalil pembanding dan dalil lain untuk mengkonter. Seakan-akan dalil yang satu salah, yang lainnya benar, kan gitu teman-teman. Akan tetapi kalau kita tanya ke dasar logika mereka, ke lubuk cara mereka berpikir, menunjukkan apa? Mereka tidak bisa bantah bahwa ajaran mereka itu tidak memiliki kejelasan dalam penjelasannya bahkan tentang Tuhan. Mereka itu seakan dikekang otaknya untuk berpikir kritis. Seakan-akan teman-teman membuat mereka itu, tahu nggak kalian? Tidak boleh mengkaji semakin dalam karena terbatasi oleh kata-kata. Jangan dipikirin karena saat kamu menanyakan, seakan-akan kamu mempertanyakan seakan-akan memberikan keterbatasan terhadap kekuasaan Tuhan. Sekarang kalau aku tanya nih kepada teman-teman sekalian yang ada di YouTube ya. Kira-kira mana yang lebih keji dan jahat dan kurang ajar? Membatasi kekuasaan Tuhan? Atau menerka yang tidak-tidak tentang Tuhan? Kalau kita sebut sekarang ngegosipin Tuhan. Sesuatu yang tak pernah dilakukan Tuhan atau dimaukan oleh Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan maunya ini dan maunya itu. Itu lebih keji. Apalagi kedua-duanya. Kedua-duanya yaitu membatasi kekuasaan Tuhan. Contoh, apakah Tuhan boleh mengampuni tanpa harus menjadi manusia dan mati di tiang salib? Mudah, tinggal ya. Tapi mereka secara tidak langsung teman-teman, ketika mereka itu klaim kepada kita ya teman-teman ya, bahwa kitalah adalah orang yang membatasi kekuasaan Tuhan. Padahal, saudara-saudara perhatikan, padahal merekalah yang membatasi kekuasaan Tuhan yang jauh lebih luar biasa ke dalam sesuatu yang seharusnya tidak Tuhan lakukan. Contoh mengampuni dosa. Andaikan nih teman-teman, kalian semua adalah Tuhan itu sendiri. Memaafkan seseorang dengan mudah, Anda tinggal mengatakan, iya aku maafkan. Tidak mengambil jalan ribet. Bagaimana kalau kemudian kalian difitnah, oh iya, kalian telah memaafkan si Daman dengan cara kepleset di sumur. Kalian akan marah. Karena sesuatu yang tak pernah kalian lakukan dan tidak pernah kalian wartakan tentang informasi ini. Tapi ada orang yang bilang bahwa kalian maunya seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Ini fitnahan terhadap Tuhan. Konfirmasinya di dalam Al-Quran. Konfirmasinya di dalam Al-Quran. Kalian boleh buka di Al-An'am 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Artinya apa? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti prasangka mereka. Dan mereka tidak lain hanya berdusta, dusta, dan dusta. Arti prasangka, keseakan-akanan. Seperti ini dan seperti itu, prasangka. Allah bilang, lihatlah ya teman-teman. Nanti mereka akan mengeluarkan fatwa-fatwa seputar fitnahan terhadap Tuhan. Seakan-akan Tuhan seperti ini dan Tuhan seperti itu, harus ini dan harus itu. Seakan-akan sesuai seperti apa yang mereka maukan.
Padahal teman-teman sekalian, apa ya mereka ini? Dua aspek yang mereka langgar. Pertama, membatasi Tuhan. Yang mereka katakan kita yang membatasi Tuhan. Apa membatasi Tuhan? Membatasi Tuhan mengampuni. Hanya dengan bahasa kita jentikan jari lah. Hal yang semudah itu. Yang kedua, mereka menerka Tuhan. Mengatakan Tuhan maunya seperti ini, maunya seperti itu. Padahal Tuhan tidak pernah menjabarkan maunya itu. Dua-dua dikhianati oleh mereka. Kata Allah, tidak lain. Perhatikan dalam debat yang tadi, kata Allah, lihat di mulut mereka. Isinya dusta, 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 dan dusta. Dan itu adalah satu hal yang gak bisa mereka palingkan. Bahwa selalu mereka itu akan membawa dusta tersebut dalam hidup mereka. Selamat datang di Kebenaran Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Alman Diki Reaction. Selalunya saya akan hadirkan debat lintas agama dan ilmu-ilmu baru kepada antum agar kita semua tercerahkan dan terbimbing iman di dalam Islam. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.